Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo hadirin yang di studio, apa kabar? Alhamdulillah. Dan salam jumpa kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pada saat ini, kita bersama tokoh-tokoh penting dari kampus tertua Universitas Islam Indonesia, yang antara lain pertama Bapak Haji Triandi Mulkan SHMM. Beliau ini seorang advokat, pengacara, dan Direktur LKBH Fakultas Hukum UI, mantan. Beliau juga kita kenal sebagai, kalau di luar sana, Bang Andi. Ya. Kata Pak D kan udah Mataramnya Jogja katanya. Kemudian yang kedua, Bapak Dr. Suparman Marzuki, SHM Hum. Beliau ini sebenarnya gelarnya banyak. Selain doktor, beliau itu Hangabei. Artinya selain sebagai dosen, juga mantan pengacara, juga sebagai mantan komisi yudisial. Kemudian gimana? Dan mantan direktur LKBH. Kemudian yang ketiga, Bapak Dr. Haji Abdul Jamil SHMH. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Insya Allah pada saat ini akan melonsing OBRAS, obrolan bebas. Sebentar, ada pantunnya. Obras baju sendiri. Obrolan santai tapi berisi. Cakep. Mantap. Kemudian selanjutnya kami perkenalkan Bapak Dr. Bambang Setioso, SHMH. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur LKBH UI. Selamat Pak Bambang. Kemudian yang terakhir ini Ketua Ikatan Alumni Keluarga Besar LKBH UI. Beliau Bapak Dr. Arianto SHMH. Luar biasa ini beliau. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, keadilan adalah sesuatu yang asasi, bahkan paling asasi. Oleh karenanya negara harus melindungi hak-hak setiap warga negara, hak-hak setiap orang atas kebebasannya, kehormatannya, jiwa, dan harta bendanya. Oleh karenanya sudah sekitar 40 tahun LKBH berdiri, ya, ini memperjuangkan keadilan masyarakat. Oleh karena nanti akan disampaikan beliau Bapak Abdul Jamil untuk melaunching. Namun sebelum acara kita mulai, ada satu pantun lagi untuk hadirin dan pemirsa di rumah. Makan ketupat habis 2 porsi. Cakep. Anak istri hampir tidak diberi. Cakep. Sempat tidak sempat kita saksikan acara Obras Hebat saat ini. Kita hadirkan tokoh-tokoh penegak hukum LKBH UI. Oleh karenanya, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon beliau Bapak Dr. Abdul Jamil untuk melaunching sekaligus menyampaikan berkaitan dengan barangkali sejarah LKBH. Monggo Pak Jamil. Terima kasih Pak Zamzam selaku host pada sore hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Haji Triandi Mulkan SHMM, tadi sudah diperkenalkan oleh host. Yang saya hormati Bapak Dr. Suparman Marzuki SHMSI, tadi sudah diperkenalkan oleh host juga. Yang saya hormati Bapak Dr. Bambang Setioso SHMHum selaku Direktur Fakultas Hukum LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dr. Arianto SHMHum selaku dosen Fakultas Hukum dan sekaligus selaku ketua alumni LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan serta hadirin adik-adik mahasiswa serta para pemirsa yang ada di luar jaringan, di dalam jaringan. Tadi sudah diperkenalkan kegiatan obras yang diselenggarakan oleh LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan kerjasama dengan alumni LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kegiatan obras ini adalah kita menyampaikan satu kegiatan LKBH yang esensial. Kegiatan LKBH esensial adalah bagaimana Fakultas Hukum berperan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan di negara Republik Indonesia ini. Nah, nanti akan disampaikan oleh para narasumber pada sore hari ini. Nah, LKBH dalam ambil peran untuk penegakan hukum di Indonesia ini sudah sekian tahun yang lalu. Sejarahnya awalnya itu adalah pada tahun 1972. Ya, mungkin di antara yang hadir saya sendiri juga belum sudah masih kecil itu ya, karena saya lahir di 1963. Tapi mungkin banyak yang belum juga lahir gitu. Nah, LKBS sudah berperan. Fakultas Hukum sudah melaksanakan perannya dalam konteks adalah penegakan hukum di negara Republik Indonesia. Nah, kenapa Fakultas Hukum itu ikut berperan? Karena memang pada prinsipnya adalah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia itu adalah didirikan oleh para pendiri perjuang Republik Indonesia. Sebagaimana dalam sejarah bahwa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia itu berdiri pada tanggal 8 Juli tahun 1945 sebelum Indonesia merdeka. Nah, dari cita-cita di dalam konstitusi kita bahwa keadilan, perlindungan hak asasi manusia itu menjadi cita-cita para pendiri Republik Indonesia. Jadi tidak heran kalau Fakultas Hukum sampai hari ini ikut berperan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan di Republik Indonesia ini melalui lembaga konsultasi dan bantuan hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yang kedua, tentu bahwa kegiatan ini memberikan ajang pemahaman kepada Fakultas Hukum, khususnya adik-adik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, supaya kenal kepada LKBH. Nah, nanti ini tokoh-tokoh yang hadir pada sore hari ini dua-duanya ini adalah tokoh yang pernah menjadi direktur di LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, baik Bang Haji Triandi Mulkan SHMM maupun Bang Parman, Dr. Suparman Marzuki SHMSI ini juga pernah menjadi direktur di Fakultas Hukum, direktur LKBH di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Mungkin itu saja, saya tidak ingin memperpanjang karena nanti akan dijelaskan oleh para narasumber bagaimana tentang kiprah LKBH. Nah, dari sinilah nanti adik-adik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia supaya paham dan adik-adik sudah sejak dini diperkenalkan bagaimana menegakkan nilai-nilai keadilan di negara Republik Indonesia ini. Mungkin itu aja Pak Zamzam selaku host. Terima kasih Pak Bambang selaku Direktur LKBH, Bang Andi selaku host, selaku narasumber, Bang Parman selaku narasumber, dan Pak Zamzam Watoni selaku host pada sore hari ini. Mari kita awali
obras yang pertama ini dan insya Allah akan berlanjut ya. Obras ini akan berlanjut terus ya. Nanti bergantian, narasumbernya juga akan bergantian dan mudah-mudahan ini akan menjadi program yang rutin yang akan disiarkan baik secara live maupun diikuti oleh semua masyarakat secara langsung di studio ini. Ini saja Pak Jam-Jam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini prakata dari Pak Dikan kita, Pak Haji Abdul Jamil. Tadi disampaikan berkaitan dengan peran dan kontribusi LKBH terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dan tadi juga disampaikan bahwa UI adalah kampus tertua di Indonesia. Jadi kita menghadirkan tokoh-tokoh di sini memang tokoh-tokoh penting. Hebat-hebat ini. Ini yang kedua Bang Andi ini. Dan tadi Pak Jamil sudah menyampaikan Bang, barangkali Bang Andi juga sebagai direktur. Namun sebelumnya Bang, karena Bang Andi seorang tokoh advokat senior dan banyak dikagumi oleh advokat-advokat muda. Oleh karenanya barangkali ada cerita dulu Bang, pengalaman-pengalaman ya, pengalaman-pengalaman sejak karir Bang, sampai hebat seperti ini Bang. Bagaimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dekan, Bapak Dr. Abdul Jamil, Direktur LKBH, Bapak Dr. Bambang Sutioso, yang terhormat Dr. Suparman Marzuki, kemudian Dr. Arianto dan Ustadz Zamzam Watoni. Saya yang pertama baru sekali ini masuk dan memunculkan satu semangat jiwa baru gitu. Melihat sarana prasarana infrastruktur itu sudah sangat luar biasa gitu. Maka kalau saya diminta, sebetulnya sejarah munculnya awal itu pemicunya menurut saya adalah peristiwa Malari 75. Sehingga muncullah 76 itu ide untuk adanya LKBH dan sahnya 78 kalau tidak salah itu, kalau tidak salah. Nah, di situ kemudian muncul keinginan tokoh-tokoh waktu itu supaya ada kontribusi fakultas hukum UII untuk masyarakat, khususnya dalam hal bidang penegakan hukum. Nah, saya singkat, sekarang itu kelembagaan sudah mapan kita. Artinya LKBH itu sudah siap untuk mendidik peserta didik dari mahasiswa. Kekhawatiran saya justru muncul adalah kompetisinya. Artinya sekarang itu di Jogja muncul 1.800 pengacara. Sekarang 1.800. Nah, bagaimana sekarang LKBH memposisikan diri, dia tidak stagnan, tapi dia lebih lari lagi, lebih kencang meninggalkan pesaing-pesaing yang ada. Nah, itu yang bagi saya adalah siapkah LKBH untuk menerima itu? Dan antisipasi apa LKBH kalau ingin tetap eksis di masyarakat? Karena menurut saya dan keyakinan saya, LKBH itu lembaga bantuan hukum terbaik se-Indonesia. Betul-betul terbaik, kita semua punya. Nah, sekarang ini sarana prasarana sudah, kita punya pakar-pakar, kita punya, semuanya sudah. Tinggal sekarang kita bagaimana memainkan peran LKBH tidak tertinggal di dalam persaingan. Menurut saya, kalau toh misalnya di dalam litigasinya ada perubahan, maka kita mainkan peran misalnya sekarang ini LKBH mempunyai sifat kritis terhadap knalpot gelombongan yang sekarang ini luar biasa. Ini disikapi secara resmi oleh LKBH, apakah secara hukumnya seperti apa? Kenapa itu sangat mengganggu sekarang? Bisa mengganggu kejiwaan, bisa merusak kuping telinga dan sebagainya. Ini menurut saya peluang LKBH memainkan perannya di situ. Gitu. Yang kedua adalah bagaimana juga LKBH melihat bahwa banyak persoalan kemasyarakatan yang terjadi di masyarakat dan tidak tuntas oleh pemerintah. Misalnya bantuan tunai langsung tunai. Itu juga ada masalah. Kalau saya itu kesempatan LKBH mengambil peran di situ. Itu salah satu upaya penegakan hukum loh. Itu salah satu upaya. Nah, lain lagi bagaimana kita melihat persaingan. Sekarang ini bagaimana kalau LKBH itu Kartikum, kalau menurut saya, kalau saya konversi ke akademi
akademi misalnya, itu baru tingkat satunya itu. Jadi bagaimana setelah 1 tahun dia di situ, dimunculkan dengan produk-produk pendidikan baru. Spesialisasi yang akan ke kejaksaan, spesialisasi yang akan ke hakim, spesialisasi yang akan ke kepolisian, sebagainya, dididik khusus. Makanya saya pernah konsultasi dengan seorang arsitek, saya lihat kan LKBH punya fasilitas seperti ini. Mungkinkah LKBH itu nanti akan memenuhi syarat untuk punya ruangan-ruangan pendidikan lain selain yang satu itu. Dia bilang secara teknis mungkin. Nah ini mungkin. Dan yang terakhir juga, tolong LKBH jangan digeser kemana-mana nih. Ya, saya mohon maaf, saya bukan menentang, tapi tidak sependapat. LKBH itu harus di situ. Kegagalan lembaga bantuan hukum kampus se-DIY itu karena lembaganya ada di dalam kampus. Bayangkan seorang dari Gunung Kidul tidak pakai sandal mau masuk ke kampus saja takut. Biarlah segmen itu masuk ke situ dan itu betul-betul tempat masyarakat untuk mengadu. Jadi jangan ditarik ke kampus. Ini catatan bagi saya nih Pak Dekat. Tolong LKBH biarlah di situ, justru perbaiki infrastrukturnya, perbaiki programnya, kita bersaing. Dan sekarang pakar-pakar sudah banyak, tentang HAM ada Pak Parman dan sebagainya, itu kita mainkan. Bagaimana LKBH UI terdepan di dalam pembentukan calon-calon penegak hukum yang notabene sekarang ini integritas, moralitas sangat jelek. Gitu loh. Nah ini yang mungkin LKBH perlu memperbaiki di sini. Bagaimana program ke depan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adi. Kita kasih aplaus. Beliau ini luar biasa, semangat. Ini yang memotivasi anak-anak muda menjadi pengacara. Itu. Salah satunya saya. Jadi saya itu juga anak buah beliau. Itu. Baik, hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, satu lagi tokoh yang saya hadirkan di sini adalah beliau Bapak Dr. Suparman Marzuki. Beliau ini adalah mantan Ketua Yudisial Republik Indonesia. Luar biasa Bang. Apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah. Amin, amin. Semangat Bang? Semangat. Yes. Ya, jadi kalau aku bicara semangat, yes. Ya, biar ramai. Ya. Pernah sebagai Ketua KY beliau ini. Oleh karenanya barangkali bisa cerita dulu Bang, pengalaman-pengalaman dari aktivis mahasiswa dulu sampai bisa nomor 1 di KY. Ini bagaimana nih ceritanya? Baik, terima kasih Bung Jam-Jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senior saya Bang Andi, Pak Jamil, Pak Bambang, dan Mas Arianto, yang saya hormati, serta para hadirin semuanya. Saya barangkali terlalu lama kalau harus mereview perjalanan sebagai aktivis gitu. Tapi intinya bahwa menjadi aktivis Universitas Islam Indonesia khususnya di Fakultas Hukum itu satu pilihan yang tepat buat saya, Pak Jamil dan lain-lain itu. Karena itulah yang mengantarkan mental kami untuk siap menjadi bagian penting dalam negara Republik Indonesia ini. Sebab itu bagi mahasiswa yang masih punya kesempatan untuk aktif, beraktivis, menjadi aktivis, gunakan kesempatan itu, ambil peran itu, ambil pengalaman itu. Karena itu penting sekali dan sangat mempengaruhi. Baik, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Islam Indonesia ini, benar kata Bang Andi, dia yang terbaik, terdepan di seluruh Indonesia. Ya, tempat banyak LKBH di berbagai provinsi itu belajar. Belajar ke LKBH UI. Jadi kita jangan merasa kecil nih. LKBH ini besar. Dia telah melahirkan ratusan advokat, notaris, jaksa, hakim. Pernah belajar di LKBH. Ya. Dan trademark LKBH ini, dia mendidik orang untuk menjadi pengacara yang punya kepribadian. Menjadi praktisi yang punya karakter. Ya. Tanpa disadari. Oleh karena itu, ke depan LKBH ini harus lebih tandas lagi. Harus lebih punya peran strategis. Ada isu penting adalah isu tentang akses pada keadilan.
akses pada keadilan itu tidak semata-mata orang meminta bantuan hukum LKBH dalam rangka menyelesaikan perkaranya ke pengadilan atau menguruskan perkaranya berhadapan dengan aparat penegak hukum. Enggak hanya itu. Tapi informasi tentang hukum ya yang menjadi bagian dari konsultasi, bagian dari penyuluhan itu diintensifkan, lebih digarap lagi, lebih fokus lagi gitu ya. Dan yang kedua, hendaknya di LKBH ini terus ditanamkan bahwa bantuan hukum itu bukannya belas kasih. Bantuan hukum itu hak. Tadi Bung Jam sudah bilang, bantuan hukum itu haknya warga negara. Itu diatur dalam konstitusi. Di seluruh dunia ini konsep bantuan hukum itu hak. Bukannya belas kasih orang pinter nih. Ya, saya, Bung Jam, Pak Jamil, Pak Bambang, Bang Andi ini, Pak Arianto datang ke masyarakat itu bukan karena kami orang-orang hebat, kasihan, itu salah itu. Tapi itu hak mereka yang harus kita berikan. Di tengah-tengah kesulitan masyarakat mengakses hukum. Jadi kalau Bang Andi bilang jangan dipindah ke Kaliurang tuh. Karena nggak aksesibel lagi nanti. Iya kan, yang pakai sarung nggak bisa datang Pak Bambang. Lihat gedung kita itu sudah berkeringat ya. Iya, panas jepit nggak bisa masuk. Iya kan, sambil habis ngarit sawah dia kan mampir ke LKBH. Kalau yang di Jalan Lawu itu welcome dengan publik. Tinggal betul selain infrastrukturnya bisa dibenahi lebih bagus, di era data ini saran saya satu, agar LKBH punya peran maju dan lebih dari yang lain. Di era data, big data ini, main data, Pak Bambang. Sampaikan sama pengganti Pak Bambang nanti, Pak Jamil ya, main di data. Coba di profiling semua tuh klien-klien LKBH. Coba di profiling itu problem-problem hukum kita. Di profil. Di profil itu pengacara-pengacara yang kata Bang Andi 1.800 itu. Siapa sih mereka? Apa keahlian spesifikasinya? LKBH UMI di profil. Sehingga kita tahu ya kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, kekuatan orang lain di mana, kelemahan lembaga lain ada di mana. Jadi kalau Bang Andi tadi beri saran agar LKBH punya trademark yang lain yang lebih kuat, saya setuju. Karena itu infrastruktur dibenahi, sumber daya manusianya terus ditajamkan pemahamannya, ideologinya, dan jangan lupa data. Nggak bisa. Ya, harus ada ahli data di LKBH itu. Harus ada ahli data. Sebab LKBH kelak akan menjadi sumber riset, Pak Bambang. Saya sering bilang dengan mahasiswa S2, S3, Anda mau ambil disertasi apa atau skripsi atau tesis apa? LKBH itu tempat riset luar biasa. Datanya ribuan. Tinggal diolah. Kalau ada periset mau datang, kalau kita punya data menarik. Karena itu saya menyambut baik acara ini dan peran LKBH sudah terbukti di masa lalu dan di masa depan harus lebih baik lagi karena kondisinya menuntut LKBH untuk tampil berbeda. Terima kasih. Terima kasih Bang Parman. Ada pantun buat Bang Parman ini. Burung cendrawasih terbang di halaman. Cakep. Terima kasih Dr. Suparman. Cakep. Semangat. Yes. Nah, kata kuncinya adalah akses keadilan. Jadi masyarakat pengennya itu hukum itu bermanfaat. Apa gunanya peraturan kalau tidak bermanfaat? Oleh karenanya tadi ada kata kunci yang harus dijawab oleh Direktur LKBH kita, Bapak Dr. Bambang Setioso. Monggo, Pak Bambang. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Dekan, Pak Abdul Jamil, dan juga para senior kami, Pak Tren Mulkan, Pak Parman, Mas Ari, dan juga Mas Jam, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Terima kasih sudah banyak memberikan masukan luar biasa ke LKBH. Dari Pak Andi tadi, Pak Parman, saya kira satu hal yang memang harus diperhatikan.
Karena memang LKBH sekarang ini adalah kelanjutan dari LKBH sebelumnya. Karena tentunya aja mereka mantan-mantan direktur yang sudah memiliki banyak pengalaman, ya, terutama di dalam penanganan masalah-masalah di LKBH. Dan insya Allah akan kami sampaikan bahwa LKBH sekarang tetap konsisten dalam perjuangan kebenaran keadilan, tidak pernah bergeser. Ya. Jadi LKBH insya Allah tidak pernah merasa takut ketika ada perkara yang harus ditangani, tidak pernah. Ya. Jadi insya Allah sampai sekarang tetap konsisten. Jadi perkara apapun ketika masuk di LKBH akan kita tangani dengan profesional. Ya. Jadi tidak perlu khawatir ya bahwa LKBH sekarang ada rasa khawatir, takut, mari tidak. Ya. Tapi kita tetap profesional, artinya bahwa di dalam penanganan suatu perkara tentunya ya ada aturan mainnya. Kenapa? Karena kalau kita hanya sekedar mengadvokasi tanpa ada dasar, tanpa ada legal reasoning yang kuat, ya kita saya kira sama saya bohong ya. Kita tidak ingin sama dengan yang lain-lain kan begitu. Kita bermain dengan data yang insya Allah kita betul-betul kita pertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih tadi Bang Andi sudah menyoroti terkait dengan bagaimana kita bisa membentuk ya, produk-produk paling nggak lulusan LKBH, mereka menjadi pembela umum, menjadi advokat yang bagus, dan sampai sekarang pun masih banyak yang kemudian masuk pada jajaran penegak hukum. Baik hakim, jaksa, masih cukup banyak diminati dari LKBH Fakultas Hukum YII. Kami sudah mencoba melakukan berbagai pengembangan, terutama dari sisi materi. Ya, dari pelatihan, ya hampir 2 tahun kita kena pandemi, kita banyak mengadakan kegiatan webinar, karena kita memang tidak bisa offline. Kita banyak melakukan kegiatan dengan menghadirkan para ahli, para pakar, baik dalam level nasional maupun juga dalam level regional seperti itu. Yang itu kita coba tidak hanya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang eksistensi LKBH, tapi juga mendidik juga para kader-kader internal di dalam Fakultas Hukum UII. Jadi terima kasih sekali, harapannya seperti itu. Kita sebenarnya sudah mencoba membenahi juga, kita membuat digitalisasi, tapi ternyata tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Kita yang untuk kasus-kasus baru, terakhir tadi paling nggak 5 tahun, 6 tahun terakhir, kita sudah ada database-nya. Tetapi yang lama-lama itu memang harus ada program skenisasi, yang ini sedang dalam proses perancangan. Kita minta memang bantuan dari Fakultas Hukum, tapi karena kemarin memang banyak pekerjaan, tapi mudah-mudahan nanti insya Allah ke depan digitalisasi perkara bisa kita tuntaskan. Ya. Sehingga nanti saya sudah punya angan-angan ya, di LKBH nanti ada semacam videotron, ya, bisa nanti kita cek, nah nanti keluar akses dan seterusnya. Nah, harapannya begitu. Dan untuk riset, alhamdulillah riset studi banding ini masih tetap banyak ya, entah dari perguruan tinggi, dari Jawa maupun Warja dan seterusnya. Kemudian masalah website ya, kita memang sekarang sudah punya website, tapi belum berani saya launching. Kenapa? Karena belum ada yang gawangi ya. Tapi untuk media sosial itu luar biasa sebenarnya. Nanti kalau Bapak-Ibu sekalian bisa mengakses apakah Facebook, Instagram, itu selalu banyak dipenuhi dengan acara-acara LKBH. Monggo silakan bisa diakses lewat situ. Jadi karena kita mainnya media sosial, sekarang tidak bisa lagi kita main dengan konvensional, karena sekarang sudah zaman era digitalisasi. Untuk sekarang ini, advokat yang tersedia di LKBH ada kurang lebih sekitar 16 orang. Jadi kita insya Allah siap ya untuk menangani perkara, tidak perlu istilahnya mencari-cari advokat luar, kita insya Allah sudah siap menangani. Untuk kasus-kasus struktural, kita juga alhamdulillah masih terus terlibat. Misalnya kasus Wadas yang di Purworejo, meskipun ini koalisi tentunya ya, koalisi dengan advokat lain. Kita juga melakukan advokasi, kemudian pada kasus misalnya demonstrasi, kita juga mengawal, meskipun kita tidak ikut demo ya, tapi istilahnya menangani kalau ada adik kita misalnya yang terkena kasus di kepolisian, kita kawal ya. Dan yang terakhir atau yang sebelumnya, ketika pemilu itu banyak sekali korban yang meninggal. Ya, hampir 700 ya, di dia juga cukup banyak. Kita juga membuat posko ya. Ya. Posko untuk masyarakat, untuk memberi kesempatan kepada mereka melaporkan kalau mereka adalah bagian dari korban pemilu ya, terutama petugas pemilu.
Jadi terima kasih sekali tadi Pak Parman, Bang Parman sudah menyampaikan tentang big data. Ini masih dalam proses, tapi memang tidak gampang seperti itu. Kita membutuhkan tenaga IT. Karena kalau pagi hari, siang biasanya mereka sudah keluar. Ada yang sidang kemana-mana itu. Kita kadang-kadang mengadakan rapat itu kadang-kadang juga harus mencari waktu yang pas kadang-kadang supaya mereka bisa semua kumpul. Nah, saya kira itu untuk merespon dan tentunya karena ini juga periode terakhir saya, ya nanti kami berharap memang ke depan nanti orang yang bisa lebih cakap lagi, terginas lagi, terutama di dalam penguasaan maupun juga dalam IT. Ya. Karena memang ke depan tidak bisa lepas dari kegiatan data dan juga IT. Terima kasih responnya dari para senior kami. Mudah-mudahan ke depan LKBH tetap eksis dan dipercaya oleh masyarakat. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Dr. Bambang. Saya kira ini jawaban konkret bagaimana LKBH akan menjawab atas perkembangan sosial politik maupun sosial hukum dan dinamika masyarakat dalam penegakan hukum. Dan tentu ini saya kira LKBH juga tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa keterlibatan dari stakeholder yang lain, khususnya dari alumni. Karena bagaimana juga peran alumni sangat dibutuhkan oleh Fakultas Hukum. Karena menurut data yang kami lihat atau kami baca itu animo mahasiswa masuk ke UI karena banyak tokoh-tokoh UI yang berkibar di Jakarta, menjadi orang penting di Jakarta, termasuk Bang Parman, Pak Artijo, kemudian Pak Mahfud. Oleh karenanya di sini saya hadirkan Ketua Ikatan Keluarga Alumni LKBH UI, Bapak Dr. Arianto. Monggo Pak Arianto dijawab. Terima kasih Mas Jam-Jam. Pak yang saya hormati Pak Bang Parman maupun Bang Andi, Pak Dekan dan Pak Direktur LKBH dan juga para pimpinan fakultas yang hadir di sini, juga para pemirsa, bahwa benar alumni dari LKBH ini sangat beragam dan banyak sekali mereka terlibat di pucuk pimpinan yang penting di dalam kelembagaan maupun advokat maupun jaksa, hakim di Indonesia ini. Nah, banyak kami bercerita dan juga mendapat masukan bahwa mereka bisa menjadi seperti ini karena didikan dari LKBH. Makanya sebenarnya sangat-sangat ingin saya bisa mengeksplor Bang Andi tadi dan juga Bang Parman. Kira-kira apa yang bisa diberikan kontribusi kepada para alumni dan juga para mahasiswa dan calon advokat ke depannya. Melihat problematik hukum yang kita lihat sekarang ini semakin berkembang. Bang Parman tadi sudah menyatakan bahwa digitalisasi memegang peranan penting. Artinya kalau dulu zamannya Bang Andi itu adalah kalau kita berperang itu adalah berhadapan, sekarang tidak mungkin kita berhadapan. Musuh ada di mana-mana. Nah, peran digitalisasi dan juga kemampuan soft skill yang semakin berkembang juga dibutuhkan. Makanya ini sebenarnya saya ingin dalam forum ini mungkin lebih bisa Bang Andi dan Bang Parman memberikan masukan, kontribusi apa sebaiknya yang dipersiapkan bagi alumni Fakultas Hukum, ya, karena mereka akan menanjak setelah jadi sarjana hukum, bisa menjadi advokat, bisa jadi jaksa, hakim, ya penegak hukum lainnya. Itu apa bekal yang diharapkan? Itu yang mungkin saya minta host untuk bisa Bang Parman dan Bang Andi bisa memberikan kontribusinya ke situ. Lebih pada dari sana. Mungkin itu Pak host. Baik, terima kasih Pak Arianto yang sudah memberikan tanggapan atau jawaban-jawaban atas lontaran-lontaran permasalahan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh kita yang hadir di sini. Saat ini kita tingkatkan lebih serius. Ini tadi baru pengantar saja. Ya, ini karena mumpung ini ketemu tokoh-tokoh, jadi kalau tidak kita manfaatkan rugi kita.
barangkali untuk Bang Adi nih sebagai, iya nanti Bang Adi sebagai Bang Adi dulu ini. Iya, ini nanti Pak Parman kedua, nanti tenang. Sesuai dengan warna baju kan itu. Bang Adi sudah malang melintang dalam dunia penegakan hukum dan saya melihat sangat semangat dan konsisten itu. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya. Terbukti kasus Udin misalnya, dan kasus-kasus yang lain yang pernah beliau tangani semua sukses. Hingga sekarang perkaranya luar biasa, banyak sekali. Mungkin Bang Adi bisa cerita itu, atau bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman atau permasalahan-permasalahan dalam dunia penegakan hukum itu apa sebenarnya, dalam praktek. Karena ini sangat dibutuhkan oleh kita-kita, mungkin nanti Pak Abdul Jamil sebagai Dekan Fakultas Hukum UI, kenapa ini materi, kenapa hukum masih demikian, tetapi sementara setiap hari itu diproduksi peraturan. Itu. Tapi ternyata peraturan yang banyak itu tidak menjamin rasa keadilan tercermin dalam masyarakat. Mungkin Bang Adi bisa cerita itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat ketika saya di LKBH itu, teman-teman yang di PU itu masih konsisten. Gitu. Tetapi begitu keluar dari LKBH, sudah mulai belok-belok. Moralitasnya sudah luntur, berubah, integritasnya berubah, kejujurannya berubah. Ini yang mungkin harus masuk dalam kurikulum untuk mencetak calon-calon itu penegak hukum yang sementara ini mungkin di LKBH belum tercantum gitu misalnya. Itu jelas itu. Jadi bahkan yang terakhir 2021 kalau tidak salah, saya menemukan alumni juga yang bermain gitu. Bermain, bahkan saya tangkap di Facebook, di WA-nya itu saya bisa tangkap nilai-nilai rupiahnya gitu. Aturan yang kesepakat antara dia dengan oknum-oknum itu gitu. Itu saya betul-betul terpukul betul dan sedih betul, apa ini gitu loh, hasil didikan gitu. Nah, ini yang mungkin moralitas, integritas ini tolonglah, ini menjadi catatan gitu loh. Ini sangat tidak mudah. Saya sendiri bukan yang jujur yang baik juga tidak. Tentu saya juga ada titik lemah ketika melaksanakan. Tapi ada beberapa momen yang menjadi kebanggaan saya adalah lepas, saya tidak terjerat oleh itu. Bahkan sampai hampir yang mencapai 15 miliar pun saya, alhamdulillah saya tolak. Karena itulah mungkin hari ini saya masih berada di Fakultas Hukum UI. Artinya dalam umur 70 ini kan sudah menjelang-jelang ini. Sudah menjelang-jelang banyak istirahatnya. Kemudian yang kedua, saya tetap tantangannya adalah sekarang ini pasar membutuhkan LKBH berkembang. Maka kalau saya lihat dari infrastruktur tidak mungkin. Satu-satunya jalan secara ekstrim rombak itu. LKBH harus merombak, infrastruktur rombak. Saya dari dulu selalu berjuang untuk yang barat itu saya minta. Saya ngadep Badan Wakaf, saya ngadep Rektor, tolong itu berikan ke LKBH, akan kita bangun. Jadi, kita bangun sarana pendidikan, ruang-ruang untuk mendidik calon-calon penegak hukum dari LKBH. Jadi itu harus ada dan saya ingin kesan orang pertama lewat LKBH itu harus mengatakan wah gitu. Dia melihat loh begitu gitu. Jangan melihat rumah sakit. Lah kalau melihat LKBH dulu itu melihat rumah sakit. Ya kayak puskesmas. Itu harus saya rombak total aja. Enggak bisa ini. Ini kita enggak sama dengan puskesmas. Rombak total. Penampilan harus kalau model sekarang ini apa nih? Model milenial gitu ya. Gitu kira-kira. Dia tampil beda. Sudah begitu orang datang wah, dia masuk ke ruangan nyaman, fasilitas terpenuhi, ruang A, ruang B, ruang C tidak bisa hanya ruang satu itu. Ruang pendidikan tidak bisa satu itu. Harus minimal ada 3 lagi atau 4 lagi. Baru betul-betul kita mampu menciptakan dan kita tantang itu sarjana hukum siapa yang mahasiswa-mahasiswa yang sekarang ini mau enggak meraih masa depan yang lebih baik atau mau pakai dasi hitam keliling dari rumah ke rumah nawarin produk. Sama-sama dasi gitu kan, sama-sama dasi. Tapi beda dia, gitu kan. Nah, ini kita tantang aja mahasiswa mau enggak?
meraih masa depan yang jelas, maka dia harus ke LKBH. Dia mendapat pengarahan, gojlokan, arahan dan sebagainya, materi-materi yang mempersiapkan dia untuk bertanding, bersaing pada kompetisi, pada meraih sesuatu yang dia inginkan. Jadi kita menyangoni dia, memberi sangu dia untuk berkompetisi. Dan itu harus kita penuhi. Nah, LKBH harus siap itu. Sarana prasarana siap, materi siap, kurikulumnya siap, itu harus betul-betul untuk mereka kita berani kita tarungkan dengan beberapa alumni yang lain. Jadi itu harus mutlak ada perubahan itu. Jadi perubahan yang sekarang ini saya lihat masih ada berubah, cuman saya masih maaf ini Pak Bambang, mungkin karena semangat terlalu tinggi saya ini. Jadi saya ingin nggak pedulilah dengan perguruan tinggi lain. Saya akan berani bertarung sama mereka selama kita siap untuk menghadapi pertarungan. Luar biasa ini Bang Adi. Jadi masukan-masukan bagaimana harus LKBH kita bangkitkan dengan tersedia infrastruktur yang memadai. Ya. Oleh karenanya perlu kita hadiah pantun ini untuk Bang Andi. Bagaimana, setuju? Naik bendi di kota Betawi. Cakep. Bang Andi memang trendy dan teruji. Cakep. Itu tadi Bang Andi, tapi Bang Parman lain. Tapi nanti pantunnya. Ya. Tadi menyangkut moralitas dan integritas. Bang Parman ini kan pernah mengawasi para hakim. Apa itu kerjanya hakiman itu? Jangan-jangan ikut angkringan juga kan itu. Jadi bahaya itu kalau hakim-hakim ikut angkringan itu. Oleh karenanya KY atau Komisi Yudisial itu adalah produk reformasi. Nah, mungkin Bang Parman bisa cerita itu. Apa maksud didirikan KY itu sehingga penegakan hukum di Indonesia itu benar-benar nyata. Monggo. Baik, saya kembali ke pandangan Arianto ya, atau saran Arianto untuk bagaimana LKBH sebagai institusi memiliki kontribusi positif dalam rangka menyiapkan calon-calon penegak hukum. Dimanapun, apapun. Bang Andi sudah menyebut tadi, yang pertama yang nggak bisa ditawar itu adalah integritas. Itu nggak bisa ditawar. Integritas itu memang nggak ada sekolahannya. Nggak ada sekolahannya integritas ini. Ini kan karakter ya. Karakter positif orang dalam posisinya. Gitu. Kalau itu dia sudah miliki, maka diletakkan dimanapun dia, pada posisi apapun, pada profesi apapun, insya Allah dia selamat. Dan jangan takut nggak punya uang orang jujur itu. Karena kadang-kadang itu balik-balik nih dunia nih. Kalau kita nggak ikut main, nggak bakal bisa beli mobil. Nah, belakangan ini kadang-kadang ada yang mengidolakan pengacara yang sedemikian rupa menampilkan kemewahannya. Ya, saudara-saudara tahu semua lah itu. Bukan itu. Bukan itu. Ada banyak contoh orang bisa sukses secara material ya, berhasil secara material, tetapi moralnya juga sukses. Jadi tugas pertama Fakultas Hukum, termasuk di dalamnya LKBH dan Pusdiklat, adalah menyiapkan calon penegak hukum ini dengan membenamkan satu pendekatan agar integritasnya terbangun. Kita punya itu sebetulnya. Sayangnya pendidikan hukum dimanapun itu penekanan pada kognisinya terlalu besar dibanding aspek afeksi. Jadi kolbunya itu kurang digarap gitu. Kolbunya kurang digarap. Yang kedua syarat seorang penegak hukum yang bagus itu kompetensi. Nah di sini Pak Bambang ya, ada irisan yang kuat LKBH dengan Pusdiklat. Saya dulu pernah punya saran kepada Pusdiklat untuk melakukan pendidikan hukum, mungkin saja sudah yang saya nggak ngikuti ya. Pendidikan hukum orientasi pada kompetensi.
Jadi kompetensi pajak, kompetensi hukum pasar modal, kompetensi hukum persaingan usaha, kompetensi hukum batu bara dan lain-lain, hukum konstruksi dan seterusnya. Jadi fokus hukum perbankan, fokus dengan jumlah orang yang tertentu. Karena kalau kita pendidikan profesi, kompetensi lebih dari 20 orang saya kira nggak efektif, nggak efisien. Sebab kita punya orangnya. Ada alumni kita yang kompeten untuk kita minta menjadi pemberi materi. Sehingga ketika dia lulus, dia siap untuk bersaing. Nah ini saya nggak saya rintis dengan Pak Jamil ya, yang jauh lebih responsif sebagai dekan dibanding para dekan terdahulu. Saya harus jujur mengatakan itu ya. Dulu Pak Jamil, saya menawarkan pada dekan terdahulu, ada MOU antara kantor yang saya kebetulan di Jakarta itu, kantor terbesar se-Indonesia sekarang. Untuk kita punya MOU dengan mereka. Alumni kita di sana itu cuma 2. Heru dan Insan, ponaknya Arif. Hanya 2. Padahal kita punya orang-orang mahasiswa kita nggak kalah hebatnya. Tapi minder Pak Jamil untuk masuk. Minder. Karena memang di situ nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa ditawar. Selalu ditanya, expertmu apa? Kok berani-beraninya ngelamar di sini? Saya pajak. Oke, tes. Saya bisa semua, itu udah lewat tuh, nggak bakal. Kok bisa semua itu mentang-mentang sarjana hukum. Pak Jamil sama Bang Andi ini udah karatan jadi pengacara Pak Jamil. Nggak menguasai semuanya. HGBI. Jadi, saya kira aspek integritas dan kompetensi itu 2 paket bagi seorang profesional hukum yang nggak bisa diabaikan. Nah, sekarang kompetensi-kompetensi ini mulai digarap, fokus pada isu-isu hukum, dan dalam betul. Sebab kita punya sumber dayanya. Infrastrukturnya ada, orang yang bisa garap ada, suasana kampus kita ini merdeka Pak. Ya. Jadi saya minta maaf Pak Jamil nggak menawarkan kembali program ini. Saya sudah tawarkan 2 dekan terdahulu, tapi ya sudahlah. Ya sudah berlalu. Saya ada unsur kecewanya Pak Jamil, saya nggak saya teruskan. Sayang sekali. Ya saya kira ada Pusdiklat, ada LKBH, Mas Arianto ya. Di sini saya kira yang bisa dilakukan. Nah, saya juga sarankan kepada teman-teman DPP alumni untuk juga menjadi bagian dari ini sebetulnya. Ya, jadi ada linkage antara alumni, LKBH, Pusdiklat bagi satu proses pembentukan atau pengadaan calon-calon profesionalitas hukum. Begitu Bung Janjam. Baik, siap. Jangan dikasih puisi lagi. Wah, atau pantun. sebentar nanti. Luar biasa ini menyangkut kompetensi ya, luar biasa. Ini tumbuh untuk tutup istilah kita. Artinya persoalan yang disampaikan Bang Parman ini kan ada Pak Dekan ini. Jadi monggo Pak Dekan dijawab itu. Ya, terima kasih. Ini tadi yang disampaikan Pak Parman, saya sangat-sangat setuju. Makanya termasuk juga yang disampaikan Pak Andi. Ketika kampus ini pindah di sini, memang ada satu ruangan yang saya kasih label LKBH. Tetapi LKBH di sini bukan untuk konsultasi bantuan hukum, tetapi adalah bagaimana LKBH mengenalkan dari sisi tadi untuk mempersiapkan kasus-kasus yang itu bisa diakses oleh mahasiswa. Tadi kalau Pak Parman menyebut adanya big data, saya sangat setuju. Sehingga di sini ada satu ruangan namanya LKBH. Tapi ruangan ini hanya untuk mengembangkan tadi kognisi, mengembangkan potensi, mengembangkan dari sisi keilmuan. Nah, saya minta LKBH harus mempersiapkan ini. Artinya bahwa ruangan di sini bukan untuk konsultasi, tetapi ruangan di sini adalah bagaimana LKBH mempersiapkan big data yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa. Contoh gini, tadi yang saya Pak Parman benar. Jadi contoh gini, ada mata kuliah namanya advokatur.
Nah, ketika advokatur ini, mahasiswa supaya tidak cari ke LKBH di Jalan Lawu, tapi di sini. Datanya itu ada di sini. Kasusnya ada di sini. Mahasiswa siapapun boleh masuk di sini. Nah, kalau LKBH tidak punya big data, tidak mempersiapkan data yang serius, maka dia nggak akan dapat. Sehingga mahasiswa nggak dapat apa-apa. Nah, contoh tadi sampaikan Pak Parman, misalnya ada pelatihan-pelatihan, saya alhamdulillah itu saya setuju, sangat setuju, dan ini nanti akan saya rekomendasikan kepada pimpinan yang akan datang, dekan yang akan datang, bahwa harus kita mengolah kerjasama. Dan alhamdulillah Pak Parman ini menyambut tadi bahwa kita ini kan kampus merdeka. Jadi kalau kampus-kampus yang lain baru sekarang ada programnya, Mas Menteri mengatakan kampus merdeka, kita sudah lama sudah merdeka. Sejak berdiri bahwa kampus ini merdeka, memberikan kebebasan. Ya, memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk belajar gitu ya. Nah, termasuk tadi kemerdekaan mahasiswa belajar di sini adalah bagaimana kita melibatkan mahasiswa itu untuk apa? Untuk menangani perkara. Jadi Pak Parman benar dan saya sangat setuju. Dan sekarang ini kita mengakomodasi ketika ada pemagangan Pak Parman. Jadi nanti ini kami respon dengan sangat-sangat luar biasa. Saya terima kasih diingatkan oleh Pak Parman, nanti akan kita tindak lanjuti secepatnya. Termasuk kemarin Pak Parman MOU dengan KY, kami sudah alhamdulillah sudah berpanjang 3 kali ini, dan di situ ada pelajaran yang sangat luar biasa itu Pak Parman dan adik-adik sekalian, ada namanya klinik etik. Jadi bagaimana kita bekerja sama dengan KY untuk mendidik etika berprofesi. Karena tadi disampaikan Pak Parman, etika itu nggak bisa dipelajari. Meskipun ada mata kuliah etika profesi, tetapi etika ini kan sebenarnya kan harus ada di dalam diri sarjana hukum. Nah, kalau dia tidak pernah pengamat, tidak pernah menjadi pengamat, tidak pernah menjadi analisis kaitkan dengan kasus-kasus, bagaimana contempt of court dan sebagainya, maka dia tidak akan mungkin bisa mendapat. Jadi terima kasih Pak Jamjam. Intinya apa yang diusulkan Pak Parman, apa yang diusulkan Bang Andi, insya Allah akan kami respon ya. Dan kami butuh dukungan banyak, termasuk dari Pak Ari selaku ketua alumni LKBH Fakultas Hukum, dan termasuk juga forum advokat alumni FHUII. Nah ini itu Pak Jamjam. Tapi saya terima kasih apa yang disampaikan oleh Pak Parman dan Pak Andi. Insya Allah akan kami respon dan akan kami tangkap untuk ke depan. Terima kasih Pak Jamjam. Luar biasa Pak Dekan kita. Kata Apus. Perlu dikasih pantun ini. Oh belum tadi. Bentar, pikir dulu. Anggota Koramil ikut angkringan. Cakep. Pak Jamil selaku dekan siap meningkatkan. Cakep. Semangat. Yes. Baik hadirin dan pemirsa di mana Anda berada, barangkali kita perlu sapa rekan-rekan kita atau hadirin yang ada di YouTube maupun yang di Zoom ya. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan atas komentar-komentar yang luar biasa ini. Silakan. Pak Samsul Hadi, monggo Pak Samsul. Silakan Pak Samsul. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat Pak Samsul. Semangat. Yes. Ya, yes. Ya, diulangi, saya Pak Samsul, diulangi. Semangat ya. Pak Samsul. Yes, semangat. Oke. Saya mendengar dari narasumber maupun Pak Dekan, Direktur LKBH maupun Ketua IKA, ini
Ini momennya sungguh luar biasa, kontribusi-kontribusinya. Tinggal bagaimana kita men-schedule-nya, merealisasikan. Masukan-masukannya sudah sangat luar biasa. Nah, saya kira ini jangan menjadi wacana, tetapi harus menjadi sebuah realita. Harus menjadi sebuah realita kita. Nah, Obras ini sebagai satu momen awal untuk menggali potensi dan mengembangkan ide-ide ke depan, ini sangat luar biasa. Pak Jam-Jam selaku host, ini menarik sekali ya, mudah-mudahan ini akan sesuatu yang bisa ke depan semakin memberikan kontribusi. Nah, apa yang disampaikan oleh Bang Parman tentang bank data, kemudian profil penegak hukum, juga apa yang disampaikan oleh Bang Andi, tadi juga saya setuju sekali juga untuk ketika soal Bang Andi itu ada masukan, kita perlu bentuk dewan pakar di LKBH yang terdiri dari para dosen yang punya background praktisi, dan juga mungkin para direktur-direktur LKBH yang masih concern untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan LKBH. Jadikanlah dewan pakar seperti Bang Parman, Bang Andi, maupun yang lain-lainnya ini yang konsen terhadap pengembangan LKBH. Nah, komitmen dekan sangat penting tentu, di samping keharusan dari direktur LKBH untuk mewujudkan support yang bagus dan kontribusi yang tidak kalah pentingnya adalah dari para alumni, sehingga ini sesuatu jaringan yang harus dibangun. Saya kira banyak sudah yang dibicarakan oleh para narasumber. Mohon maaf saya nggak bisa hadir, saya sedang kota. Saya kira itu Bang Jam-Jam. Matur nuwun Pak Samsul. Ya, Pak Samsul ini adalah Wakil Ketua 1 IK LKBH. Selamat berlibur. Baik, kembali ke studio. Nanti untuk menyapa yang di YouTube atau di Zoom kita lakukan untuk selanjutnya. Kembali kepada Pak Direktur ini atau Pak Jamil. Pak Jamil sudah Pak Direktur ini. Bagaimana LKBH menjawab tantangan itu? Itu tinggal eksekusi selesai ini. Ya, terima kasih. Jadi responnya untuk kemajuan LKBH sangat luar biasa. Tadi Bang Andi, Bang Parman, ya, beberapa hal masukan-masukan yang sebelumnya sudah coba kita eksekusi, kita laksanakan. Jadi misalnya LKBH sampai sekarang memang kasus-kasus yang ditangani ini banyak kasus-kasus prodeo. Jadi insya Allah ketika masih di LKBH jiwanya jiwa pengabdian, ya itu sudah sering saya tekankan. Jangan berharap materi di LKBH, tapi jiwa pengabdian. Oleh karena itu kami mencoba menggandeng atau kerjasama dengan berbagai instansi untuk mendapatkan dana prodeo, ya karena memang itu tidak berbayar sifatnya, ya. Dan itu sudah kami lakukan baik itu dengan Kumham maupun juga dengan bantuan hukum kota maupun juga yang lain-lain misalnya dengan Petun dan seterusnya. Nah, itu sehingga lebih memberikan support paling nggak untuk penanganan kasus-kasus prodeo. Nah, terkait dengan integritas ini memang sudah sebenarnya sering kita sampaikan. Cuma ketika mereka sudah di luar, keluar dari LKBH seperti yang sampaikan oleh Bang Andi, kami sulit gitu memantau. Makanya tahun 2019 kami sudah menandatangani MOU dengan IK LKBH, baik itu dengan yang meninggal apa? Ya, Bang Albab, ya, Bang Albab itu seperti itu. Nah, salah satu poinnya adalah terkait dengan masalah integritas dan mestinya memang di dalam IK LKBH ada satu sub sendiri bagian etika dan pengawasan gitu. Sehingga nanti kalau ada alumni LKBH yang roto-roto nyimpang-nyimpang bisa ditegur lah dengan cara-cara yang baik tentunya seperti itu. Ya, tapi kalau insya Allah selama di LKBH nggak ada masalah insya Allah, masalah integritas ya. Karena sudah kami tekankan, kita juga sudah mencoba membuat kajian-kajian yang sebenarnya tidak hanya kognisi tapi juga afektif, misalnya dengan tadarus ya, kita supaya masuk ada juga
tausiahnya, itu salah satu bentuknya adalah untuk sampai ini bahwa kita itu dalam rangka menjaga amanah keadilan. Itu sudah kami tekankan. Ya. Terima kasih, tapi memang ya belum seberapa karena memang sulit sekali ketika mereka sudah keluar, kita sulit untuk mengawasi gitu. Ini memang harus dengan IK ya, LKBH untuk sama-sama mengawasi. Yang kedua terkait dengan kompetensi. Nah, tadi masukannya bagus sekali Bang Parman ya, kompetensi ini sudah kami coba lakukan, tidak hanya Kartikum, tapi kami rutin kajian tiap minggu, terutama untuk para PU, kemudian kita juga mengadakan kajian-kajian kompetensi, misalnya kajian pajak kita sudah lakukan, ya kita undang pakar pajak, tentang persaingan usaha, pengadilan niaga, sudah kita lakukan juga pelatihan 2 hari, ya. Jadi sebenarnya kita sudah mencoba merespon gitu. Kita menghadirkan pakar-pakar yang kebetulan itu adalah alumni dari LKBH sendiri yang mereka sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak ya. Dan salah satu saran yang disampaikan dulu oleh teman-teman IKA itu adalah bagaimana LKBH bisa membuat kegiatan pelatihan berlisensi, bersertifikat. Alhamdulillah ini sudah akan kita lakukan, yaitu pelatihan mediator bersertifikasi. Insya Allah Senin besok akan kita lakukan. Ya. Jadi dengan mediator berlisensi, insya Allah nanti produknya alumninya nanti bisa berpraktek sebagai mediator profesional dan bisa didaftarkan di pengadilan negeri ya setempat ya atau silahkan di mana bisa didaftarkan. Jadi ini merupakan mediator profesional dan itu juga kita berikan kesempatan tidak hanya untuk yang sarjana, kita juga tawarkan juga kepada mahasiswa yang sudah semester akhir. Paling nggak setelah mereka lulus, mereka sudah memiliki license sebagai seorang mediator. Karena memang mediator sekarang ini sangat dibutuhkan. Banyak kasus yang sebenarnya mestinya selesai non-litigasi, tapi kadang-kadang karena advokat itu menghendaki, wah biar mercusuar, mereka naik ke pengadilan. Ya, bahkan sampai upaya hukum, kasasi, PK semuanya ditempuh. Kalau perlu PK terus sama Tuhan. Ya. Nah, ini kan luar biasa ya. Nah, sebenarnya dengan upaya non-litigasi, ini juga bisa kita selesaikan. Bahkan ada kasus yang sudah sampai pada putusan PK. Bisa kita selesaikan hanya dengan negosiasi, mediasi. Selesai. Ya, dengan kesepakatan bersama. Makanya ketika awal saya masuk, memang salah satu yang saya tekankan, ini adalah penyelesaian non-litigasi harus dioptimalkan. Kalau terpaksa tidak bisa, ya sebagai ultimum remedium, kita lanjutkan pada jalur litigasi. Ya, jadi tapi litigasi tetap kita asah, ya, tetap kita asah. Jadi artinya bahwa untuk sampai ke litigasi juga tetap kita siapkan gitu. Tapi yang non litigasi harus kita optimalkan terlebih dahulu, khususnya dengan mediasi. Pelatihan mediasi internal sudah kita lakukan. Tapi sekali lagi memang ya karena sekali lagi ritme pergantian pengurus kan sangat cepat, ya. Setahun sekali kita ganti, nanti ganti personal dan sebagainya. Memang kadang-kadang perubahan seperti itu saya sebagai direktur itu mulai 2018, ini sudah 3 kali pergantian kepengurusan. Ini kadang-kadang memang transfer dari pengurus lama ke pengurus baru kan tidak mudah gitu. Mereka tidak hanya transfer dokumen, tapi transfer skill kan harus membangun lagi. Ini berbeda mungkin dengan kantor yang sifatnya tetap gitu ya, tidak mengalami pergantian seperti itu, ini memang bisa lebih mudah ya. Nah ini memang tugas kita bersama, terutama untuk regenerasi, karena memang LKB itu regenerasi. Ya, kita mendidik kader-kader supaya mereka tidak terus-terusan di LKBH, tapi mereka akhirnya mereka menjadi praktisi hukum atau juga hakim dan sebagainya. Kita menyiapkan untuk itu. Insya Allah beberapa masukan tadi kita perhatikan, meskipun mungkin untuk eksekusi ini membutuhkan support dukungan dari para IKA maupun juga dari fakultas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus Pak Direktur. Perlu kita kasih pantun tidak ini? Kasih pantun. Punya kandang diisi burung cendrawasih. Terima kasih Pak Bambang. Pak Bambang terima kasih. Cakep. Baiklah, sudah pada saatnya kita akhiri acara obrolan santai dan bebas. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dalam obras yang akan datang. Boleh obras baju sendiri. Artinya obrolan santai bebas milik LKBH UI.
Baiklah, LKBH UI sebagai lembaga bantuan hukum sudah banyak membantu masyarakat pencari keadilan. Namun demikian, seiring berjalan waktu dan dinamika masyarakat, masih banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Oleh karenanya, LKBH tidak pernah lelah dan selalu berbenah dan selalu siap membantu masyarakat pencari keadilan. Semangat! Yes. Ikan lele dimasak pakai daun pisang. Bertele-tele Pak Dekan tidak senang. Habis siaran sampai rumah cuci tangan sampai bersih. Sekian atas perhatian, kesempatan, diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak bisa pantun, saya jauh.